Halo semua, bagaimana aktivitas kalian hari ini? Kita semua pasti sudah tahu beberapa jenis kendaraan angkutan umum, seperti bus, angkot, taksi, kereta api, truk, atau bahkan kapal laut. Lalu, kalian sadar nggak sih, kalau transportasi umum yang sering kita lihat itu memakai plat berwarna kuning? Nah, plat kuning memang diperuntukkan untuk kendaraan umum. Ada berbagai banyak hal yang dapat dipelajari mengenai hal tersebut. Salah satunya dalam video ini, kita akan membahas mengenai pajak bagi kendaraan berplat kuning di Indonesia. Plat kuning kendaraan bermotor dengan warna kuning dan tulisan hitam digunakan untuk kendaraan bermotor jenis angkutan umum atau transportasi publik. Kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran, baik dalam trayek atau tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 03 Tahun 2012 mengatur lebih detail kriteria jasa angkutan umum yang tidak dikenakan PPN, yaitu jasa angkutan umum terdiri dari dua jenis, di darat dan di air atau laut. Jasa angkutan umum di darat terdiri dari jasa angkutan umum di jalan dan jasa angkutan umum kereta api. Jasa angkutan umum di jalan merupakan kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan kendaraan angkutan umum di ruang lalu lintas dengan dipungut bayaran. Sedangkan jasa angkutan umum kereta api merupakan kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api dan dipungut bayaran. Adapun jasa angkutan umum di air, yaitu jasa angkutan umum di laut yang merupakan kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal dalam satu perjalanan atau lebih dari satu perjalanan, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut bayaran. Lalu juga ada jasa angkutan umum di sungai dan danau yang merupakan kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, atau terusan dengan dipungut bayaran. Lalu, juga ada jasa angkutan umum penyeberangan yang merupakan kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan dengan dipungut bayaran. Kendaraan angkutan umum dengan plat kuning menjadi objek pengecualian pajak, atau bisa dibilang bebas dari pajak pertambahan nilai, atau PPN. Namun, jika kendaraan berplat hitam akan dikenakan PPN, termasuk juga kendaraan umum yang dicarter seperti kereta api dan kapal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 4 PMK Nomor 80 Tahun 2012 dan Pasal 5 PMK Nomor 80 Tahun 2012. PPN akan tetap terutang atas jasa angkutan umum tersebut karena termasuk dalam jasa kena pajak. PPN atas JKP yang terutang adalah 11% dari dasar pengenaan pajak, yaitu pembayaran atas jasa angkutan umum yang dilakukan. Mengenai jasa angkutan umum, kendaraan umum angkutan barang atau kendaraan umum angkutan orang harus dimiliki dengan status badan hukum. Mulai 1 Maret 2015, masyarakat umum secara perorangan dilarang memiliki kendaraan umum berplat kuning dengan status milik pribadi. Larangan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014. Dalam perundang-undangan tersebut dijelaskan jika seluruh kendaraan umum angkutan barang dan kendaraan umum angkutan orang harus dimiliki perusahaan berbadan hukum. Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan, mengatakan bahwa yang dimaksud badan hukum adalah BUMN, BUMD, perseroan terbatas atau PT, dan koperasi.
Kendaraan umum dengan plat kuning yang berasal dari badan usaha atau perusahaan berbadan hukum, mereka tunduk pada kewajiban pajak penghasilan atau PPh, yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pendapatan yang diperoleh oleh kendaraan umum plat kuning, seperti tarif penumpang, sewa, atau pendapatan lainnya yang terkait dengan operasional kendaraan, dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenakan PPh sesuai tarif yang berlaku. PPh untuk kendaraan umum plat kuning merupakan bergerak di bidang jasa, maka perhitungan PPh-nya berdasarkan dengan omset. Namun dimasukkan ke dalam PPh pasal 25 sebagai hitungan bulanannya dan PPh pasal 29 sebagai hitungan tahunannya. Berikut contoh perhitungannya. Tuan Beni terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada tahun 2018 adalah 100 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Penghasilan neto setahun sama dengan 100 juta rupiah, lalu dikurangi PTKP sebesar 54 juta rupiah. Hasil yang didapat adalah PKP yang sebesar 46 juta rupiah. Perhitungan PPh terutangnya adalah 5% dikalikan 46 juta rupiah dan hasilnya 2.300.000 rupiah. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 pada bulan April 2019 adalah 1/12 dikali 2.300.000 rupiah sama dengan 191.666 rupiah. Berikut contoh lainnya. PT Mulia terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri pada KPPC tanggal 1 Februari 2015. Peredaran bruto setahun lebih dari 50 miliar rupiah. Penghasilan neto dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar 120 juta rupiah setahun. Besarnya PPh pasal 25 bulan Februari 2019 sebagai berikut. Penghasilan neto tahun 2019 adalah 120 juta rupiah. Lalu, PPh terutangnya 25% dikalikan 120 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Maka, besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan Februari tahun 2019 adalah 1/12 dikali 30 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Itu dia penjelasan mengenai perpajakan bagi kendaraan plat kuning atau kendaraan angkutan umum yang ternyata tidak dikenakan PPN tetapi adanya dikenai PPh. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam hal yang disampaikan. Terima kasih.